Pembangunan Masjid Raya Jakarta memasuki tahap finishing. Pemasangan keramik hingga atap baja mulai dikerjakan dan direncanakan rampung akhir tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh Berita Jakarta TV, Selasa 2 Agustus 2016, pembangunan Masjid Raya Daan Mogot yang terletak di Jalan Daan Mogot kilometer 14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ini kembali dilanjutkan setelah rampungnya tahap konstruksi Februari lalu. Masjid yang berkapasitas 1.000 jamaah ini nantinya bercorak Betawi dan saat ini pembangunan difokuskan pada pemasangan atap baja ringan, penutupan tembok, pemasangan keramik, dan terakhir interior masjid. Pembangunan Masjid Raya Daan Mogot sendiri ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan total anggaran pembangunan mencapai 170 miliar rupiah. Untuk anggaran finishing pada tahap terakhir ini sebesar 80 miliar rupiah yang dianggarkan secara multi-years. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan. Belasan bangunan liar di Jalan SMA 58, RT 7 RW 3, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Selasa 2 Agustus 2016. Pembongkaran dilakukan lantaran bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran air. Puluhan Satpol PP ini langsung membongkar satu persatu 16 unit bangunan liar yang merupakan tempat usaha warga tersebut dengan peralatan seadanya. Selain itu, 1 unit alat berat dikerahkan petugas untuk mempercepat proses pembongkaran. Sebelum proses pembongkaran dilakukan, hari ini pihak kecamatan setempat telah melakukan sosialisasi sebelumnya dengan melayangkan surat peringatan 1 hingga SP3. Nantinya, usai dilakukan pembongkaran, lahan tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai jalan dan taman. Penertiban terhadap bangunan-bangunan bekas PKL di RW 07, RW 03, RT 07, Jalan SMA 58, Kelurahan Ciracas, di mana keberadaan bangunan PKL ini sangat mengganggu arus lalu lintas dan arus orang di sini, apalagi jalan ini digunakan untuk akses masuk sekolah SMA 58 dan SD yang ada di belakang di sekolah SMA 58. Jadi jumlah bangunan yang kita bongkar pada saat ini sekitar 16 bangunan. Ada 16 bangunan kita tertibkan dan kemudian juga sebelum kita melaksanakan pembongkaran kita sudah mengadakan sosialisasi dan surat SP1 2-3 dan rencananya lokasi ini nanti akan kita kembalikan kepada fungsinya yaitu sebagai jalan. Dan juga nanti kalau masih ada space-nya yang sisa dari jalan nanti akan kita gunakan nanti taman supaya jalan ini kelihatan bagus dan lebih asri. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan. Sementara itu konstelasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta semakin dinamis. Siapa calon gubernur yang akhirnya akan diusung oleh PD Perjuangan dan siapa penantang Ahok selanjutnya masih ditunggu oleh publik. Alah, kita nggak usah ngomongin gituan lah, kita fokus kerja aja, tak kerjaannya lah. Ngapain sih masih jauh kok pendaftaran 19 September? Santai, sebulan lagi mas santai-santai aja lah kita. Pernyataan calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kontras dengan dinamika politik di DKI Jakarta saat ini. Setidaknya dalam 2 pekan terakhir setelah Ahok menyatakan maju melalui jalur parpol dan Sandiaga Uno resmi diusung Gerindra, konsolidasi partai-partai politik gencar digalang. PDI Perjuangan sebagai partai dengan mayoritas kursi di DPRD DKI Jakarta menjadi yang paling disorot. Sejumlah pertemuan dilakukan untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi. Sabtu 30 Juli, pertemuan digelar DPD PDI Perjuangan dan DPD PKS. Tidak ada kesepakatan yang mengkerucut pada pengusungan nama kandidat dalam pertemuan ini. Senin kemarin, giliran Hanura yang bertemu dengan PDI Perjuangan. Partai yang sejak awal menjadi pengusung Basuki Cahayapurnama ini dengan gamblang berniat merangkul PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Namun, PDI Perjuangan, pemilik 28 kursi di DPRD DKI, belum juga menjatuhkan pilihan. Yang terjadi dalam pertemuan singkat ini tadi adalah saling rayu. Jadi Pak Ongen menyampaikan sikap partainya, kita semua sudah tahu. Dan saya begini, ini masih panjang. Siapa tahu kemudian terus bergerak menggunakan hati nurani, berubah sikap itu kayaknya begitu. Elektabilitas calon petahana Basuki Cahayapurnama hingga kini memang tak terkalahkan dan terpaut jauh dibanding kandidat lainnya.
Hasil survei opinion leader yang dirilis Laboratorium Psikologi UI dengan melibatkan 215 pakar masih menempatkan Ahok pada urutan teratas dari sejumlah kandidat lainnya. Elektabilitas Ahok mencapai 47%, mengungguli Tri Risma hari ini dan Ridwan Kamil. Ada persoalan psikologis, apalagi setelah Golkar, Nasdem, dan Hanura mencalonkan resmi Ahok melalui jalur partai. Kalau PDIP masuk mendukung Ahok tanpa ada kompensasi tertentu, itu secara psikologis terbaca seolah-olah PDIP menjadi epigon atau follower dari Golkar. Jadi ada persoalan psikologis politis yang membuat PDIP sampai sekarang belum tuntas. Meski demikian, dengan komposisi kursi di DPR di DKI, terbuka kemungkinan untuk munculnya lebih dari 2 pasang calon kandidat. Dan siapa yang akan diusung PDI Perjuangan akan semakin memberi warna dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Riza Ramli untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tersingkir dari kursi pembantu presiden, Riza Ramli mendapatkan dukungan untuk maju berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. KSPI di bawah pimpinan Said Iqbal menyebutkan sejumlah pertimbangan mengusung Riza Ramli. Salah satunya karena Riza Ramli dinilai sebagai sosok yang konsisten menolak reklamasi Teluk Jakarta. Setelah menyatakan resmi memberikan dukungan, KSPI selanjutnya akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang belum mengajukan calon. Selain itu, buruh KSPI juga turun ke jalan di sejumlah titik di ibu kota sebagai upaya untuk memperkenalkan Riza Ramli kepada masyarakat Jakarta. Ribuan pendukung Persebaya bonek terus berdatangan di Stadion Tugu Koja, Jakarta Utara. Mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada PSSI dan Kemenpora agar mengaktifkan kembali Persebaya dalam laga sepak bola di Indonesia. Pendukung fanatik Persebaya itu dijadwalkan menggelar aksi di Kemenpora. Sementara Rabu besok, bonek akan mendatangi Kongres Luar Biasa PSSI yang tengah berlangsung di Hotel Mercure Ancol. Sejak akhir pekan, bonek terus berdatangan ke Jakarta dan dikumpulkan di Stadion Tugu Koja, Jakarta Utara. Aktivitas mereka dijaga oleh kepolisian agar tidak terjadi bentrokan atau keributan dengan warga sekitar stadion. Sekitar 320 personel kepolisian, 18 koramil, dan Satpol PP yang disiagakan di sekitar Stadion Tugu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menginstruksikan PD Pasar Jaya menetapkan sewa kios dengan tarif murah. Penetapan tarif murah dapat membangkitkan perekonomian warga. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Selasa 2 Agustus 2016, saat ini PD Pasar Jaya menerapkan sistem pembayaran di muka untuk sewa kios selama 20 tahun pertama. Mekanisme ini dinilai kurang menguntungkan dan hanya bisa membatasi warga untuk berusaha. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, dirinya telah menginstruksikan PD Pasar Jaya untuk tidak menjual sewa kios lebih mahal. Hal ini dilakukan agar masyarakat menengah ke bawah dapat menyewa kios tanpa perlu membayar awal sewa 20 tahun. Untuk itu, kios di setiap PD Pasar Jaya disewakan dengan sistem pembayaran harian. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, kios yang telah disewa bisa diwariskan kepada satu generasi. Dengan demikian, tidak ada lagi batasan untuk menyewa kios dengan menggunakan sistem bayar tahunan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah membangun pasar rakyat yang akan diresmikan pada tahun ini dengan sistem penyewaan kiosnya lebih murah. Pasar Jaya juga tahun ini saya sudah instruksikan, kamu kayak swasta saja. Kerjasama swasta tapi bukan jual kios. Saya tidak mau lagi Pasar Jaya kerjasama swasta jual kios. Masyarakat kecil disuruh bayar 20 tahun saya. Saya maunya apa? Kios sudah kita bayarnya harian murah, bisa diwariskan satu generasi seumur hidup. Jadi nggak ada lagi batasan sewa kios Pasar Jaya. Per tahun berapa tahun nggak bisa, tapi masing-masing kakak cuma boleh satu kios. Jadi satu generasi. Nah, ini kita lagi kerjakan. Saya kira tahun ini bisa kelihatan beberapa bentuk. Nanti bulan depan saya sudah mulai resmikan beberapa contoh pasar rakyat yang kita kerjakan. Sudah kelihatan pasar rakyat. Tapi kan masa orang menjadi PKL bayar di pinggir jalan lebih mahal daripada sewa di mall.
Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan. Turun ke jalan di sejumlah titik di ibu kota sebagai upaya untuk memperkenalkan Rizal Ramli kepada masyarakat Jakarta. Ribuan pendukung Persebaya bonek terus berdatangan di Stadion Tugu Koja, Jakarta Utara. Mereka datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada PSSI dan Kemenpora agar mengaktifkan kembali Persebaya dalam laga sepak bola di Indonesia. Pendukung fanatik Persebaya itu dijadwalkan menggelar aksi di Kemenpora. Sementara Rabu besok, bonek akan mendatangi Kongres Luar Biasa PSSI yang tengah berlangsung di Hotel Mercure Ancol. Sejak akhir pekan, bonek terus berdatangan ke Jakarta dan dikumpulkan di Stadion Tugu Koja, Jakarta Utara. Aktivitas mereka dijaga oleh kepolisian agar tidak terjadi bentrokan atau keributan dengan warga sekitar stadion. Sekitar 320 personel kepolisian, 18 koramil, dan Satpol PP yang disiagakan di sekitar Stadion Tugu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menginstruksikan PD Pasar Jaya menetapkan sewa kios dengan tarif murah. Penetapan tarif murah dapat membangkitkan perekonomian warga. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Selasa 2 Agustus 2016. Saat ini PD Pasar Jaya menerapkan sistem terkalahkan dan terpaut jauh dibanding kandidat lainnya. Hasil survei opinion leader yang dirilis Laboratorium Psikologi UI dengan melibatkan 215 pakar masih menempatkan Ahok pada urutan teratas dari sejumlah kandidat lainnya. Elektabilitas Ahok mencapai 47%, mengungguli Tri Risma Harini dan Ridwan Kamil. Ada persoalan psikologis, apalagi setelah Golkar, Nasdem, dan Hanura mencalonkan resmi Ahok melalui jalur partai. Kalau PDIP masuk mendukung Ahok tanpa ada kompensasi tertentu, itu secara psikologis terbaca seolah-olah PDIP menjadi epigon atau follower dari Golkar. Jadi ada persoalan psikologis politis yang membuat PDIP sampai sekarang belum tuntas. Meski demikian, dengan komposisi kursi di DPRD DKI, terbuka kemungkinan untuk munculnya lebih dari 2 pasang calon kandidat. Dan siapa yang akan diusung PDI Perjuangan akan semakin memberi warna dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tersingkir dari kursi pembantu presiden, Rizal Ramli mendapatkan dukungan untuk maju berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. KSPI di bawah pimpinan Saik Iqbal menyebutkan sejumlah pertimbangan mengusung Rizal Ramli. Salah satunya karena Rizal Ramli dinilai sebagai sosok yang konsisten menolak reklamasi Teluk Jakarta. Setelah menyatakan resmi memberikan dukungan, KSPI selanjutnya akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik yang belum mengajukan calon. Selain itu, buruh KSPI juga untuk mempercepat proses pembongkaran. Sebelum proses pembongkaran dilakukan, hari ini pihak kecamatan setempat telah melakukan sosialisasi sebelumnya dengan melayangkan surat peringatan 1 hingga SP3. Nantinya, usai dilakukan pembongkaran, lahan tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai jalan dan taman. Penertiban terhadap bangunan-bangunan bekas PKL di RW 07, RW 03, RT 07, Jalan SMA 58, Kelurahan Ciracas, di mana keberadaan bangunan PKL ini sangat mengganggu arus lalu lintas dan arus orang di sini, apalagi jalan ini digunakan untuk akses masuk sekolah SMA 58 dan SD yang ada di belakang di sekolah SMA 58. Jadi jumlah bangunan yang kita bongkar pada saat ini sekitar 16 bangunan. Ada 16 bangunan kita tertibkan, dan kemudian juga sebelum kita melaksanakan pembongkaran kita sudah mengadakan sosialisasi dan surat SP 1, 2, sampai 3, dan rencananya lokasi ini nanti akan kita kembalikan kepada fungsinya, yaitu sebagai jalan, dan juga nanti kalau masih ada space-nya yang sisa dari jalan nanti akan kita gunakan nanti taman, supaya jalan ini kelihatan bagus dan lebih asri. Dari Jakarta Timur, Wahyu Ginanjar memberitakan.
Sementara itu konstelasi politik menjelang Pilkada DKI Jakarta semakin dinamis. Siapa calon gubernur yang akhirnya akan diusung oleh PD Perjuangan dan siapa penantang Ahok selanjutnya masih ditunggu oleh publik. Alah, kita nggak usah ngomongin gituan lah, kita fokus kerja aja, tak kerjaannya lah. Ngapain sih masih jauh kok pendaftaran 19 September? Santai, sebulan lagi mas santai-santai aja lah kita. Pernyataan calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kontras dengan dinamika politik di DKI Jakarta saat ini. Setidaknya dalam 2 pekan terakhir setelah Ahok menyatakan maju melalui jalur parpol dan Sandiaga Uno resmi diusung Gerindra, konsolidasi partai-partai politik gencar digalang. PDI Perjuangan sebagai partai dengan mayoritas kursi di DPRD DKI Jakarta menjadi yang paling disorot. Sejumlah pertemuan dilakukan untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi. Sabtu 30 Juli, pertemuan digelar DPD PDI Perjuangan dan DPD PKS. Tidak ada kesepakatan yang mengkerucut pada pengusungan nama kandidat dalam pertemuan ini. Senin kemarin, giliran Hanura yang bertemu dengan PDI Perjuangan. Partai yang sejak awal menjadi pengusung Basuki Cahayapurnama ini dengan gamblang berniat merangkul PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Namun, PDI Perjuangan, pemilik 28 kursi di DPRD DKI, belum juga menjatuhkan pilihan. Yang terjadi dalam pertemuan singkat ini tadi adalah saling rayu. Jadi Pak Ongen menyampaikan sikap partainya, kita semua sudah tahu, dan saya begini, ini masih panjang, siapa tahu kemudian terus bergerak menggunakan hati nurani, berubah sikap ikut keinginan begitu. Elektabilitas calon petahana Basuki Cahayapurnama hingga kini memang tak Pembangunan Masjid Raya Jakarta memasuki tahap finishing. Pemasangan keramik hingga atap baja mulai dikerjakan dan direncanakan rampung akhir tahun 2016. Berdasarkan data yang diperoleh Berita Jakarta TV, Selasa 2 Agustus 2016, pembangunan Masjid Raya Daan Mogot yang terletak di Jalan Daan Mogot kilometer 14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ini kembali dilanjutkan setelah rampungnya tahap konstruksi Februari lalu. Masjid yang berkapasitas 1.000 jamaah ini nantinya bercorak Betawi dan saat ini pembangunan difokuskan pada pemasangan atap baja ringan, penutupan tembok, pemasangan keramik, dan terakhir interior masjid. Pembangunan Masjid Raya Daan Mogot sendiri ditargetkan selesai akhir tahun ini dengan total anggaran pembangunan mencapai 170 miliar rupiah. Untuk anggaran finishing pada tahap terakhir ini sebesar 80 miliar rupiah yang dianggarkan secara multi-years. Dari Jakarta Barat, Desri Arvin memberitakan. Belasan bangunan liar di Jalan SMA 58, RT 7 RW 3, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Selasa 2 Agustus 2016. Pembongkaran dilakukan lantaran bangunan liar tersebut berdiri di atas saluran air. Puluhan Satpol PP ini langsung membongkar satu persatu 16 unit bangunan liar yang merupakan tempat usaha warga tersebut dengan peralatan seadanya. Selain itu, 1 unit alat berat dikerahkan petugas